Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ilmu lingkungan pertemuan ke-6. Jadi dalam pekan ini akan ada 2 pertemuan, yaitu pertemuan 6 dan 7, karena sudah akan UTS. Sebelum UTS perlu ada 7 pertemuan, sehingga pertemuan 6 hari ini dan pertemuan 7 rencananya dilaksanakan besok Rabu. Pertemuan hari ini yaitu tentang ekologi dan ekosistem, lanjutannya yang kemarin ya, mengulas kembali bahwa ekologi adalah ilmu yang mengenai hubungan antara organisme sendiri dan organisme dengan lingkungannya. Ekologi adalah dasar dari ilmu lingkungan, sedangkan ekosistem yaitu suatu tatanan dan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh di antara segenap komponen lingkungan hidup. Ekosistem itu sudah membentuk sistem terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu yang tidak hidup seperti udara, suhu, air, tanah, batuan, sedangkan komponen biotik yaitu komponen yang hidup, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Dalam ekosistem terdapat interaksi antar komponen dan aliran materi dan energi. Ini contoh ekosistem, hubungan antara produsen dan konsumen, sehingga membentuk rantai makanan. Ada yang memakan, ada yang dimakan. Itu adalah ekosistem. Ekosistem jenisnya bermacam-macam tergantung di tempatnya. Ada ekosistem darat, ada ekosistem akuatik, ada ekosistem laut. Laut walaupun air, tapi karena airnya asin sehingga di sini dipisahkan, ya, beda dengan akuatik. Akuatik itu ekosistem air yang airnya tawar seperti sungai, danau, kolam. Kalau ekosistem darat contohnya di hutan, di sawah, itu ekosistem darat. Sedangkan ekosistem akuatik seperti tadi dijelaskan di ekosistem air tawar seperti sungai, danau, telaga, kolam. Ekosistem laut ya sistem ekologi yang terdapat di laut dan sekitarnya, seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, itu termasuk ekosistem laut. Dibedakan karena yang makhluk hidup yang terdapat di laut ada perbedaan signifikan dengan ekosistem akuatik di air tawar. Ini contohnya di tanaman bakau atau mangrove ya. Mangrove itu adalah tanaman seperti ini yang hidupnya di sekitar pesisir, sedangkan bakau salah satu jenis dari tanaman mangrove. Jadi mangrove itu sebenarnya jenis tanamannya banyak sekali, yang paling populer adalah bakau, paling dikenal. Ini tidak ditemui di ekosistem akuatik air tawar, sehingga makanya dibedakan antara ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Ini ketika ditelusuri sepanjang ekosistem mangrove, fenomenanya seperti ini. Jadi rimbun, banyak tanaman-tanaman dan hewan-hewan yang masih liar. Bisa ada ular atau bahkan buaya ya. Jadi bermacam-macam jenis makhluk hidupnya. Ini ekosistem daratan, seperti
jati, ekosistem hutan jati yang biasanya terdapat di hutan tropis, banyak ada di Indonesia. Hutan hujan tropis terkenal karena menjadi paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang penting untuk bernafas manusia. Jadi dunia berhutang pada hutan ya sebenarnya, karena hutanlah yang menyediakan oksigen untuk kita bernafas. Bayangkan jika kita tidak ada oksigen di dunia ini, maka kita akan kesulitan bernafas dan ujung-ujungnya menuju kematian. Ekosistem darat bermacam-macam, ada ekosistem gurun biasanya di Afrika ya, gurun Sahara yang terkenal, terus ada hutan tropis banyak terdapat di Katulistiwa seperti di Indonesia, di Brasil, terus hutan gugur. Ketika musim gugur daun-daunnya rontok. Ekosistem taiga ini seperti tanamannya paku-pakuan ya, pinus. Terus ekosistem sabana dan stepa, ekosistem kars di Gunung Kidul ini ada ekosistem kars, jadi batuannya gamping. Ekosistem tundra yang ada di dekat kutub. Ekosistem daratan ada yang masih alami di hutan, ada juga yang ekosistem daratan yang sifatnya buatan manusia. Contohnya di sawah itu sudah termasuk ekosistem daratan yang hasil budidaya manusia. Ekosistem akuatik ini contoh-contohnya di danau. Kemudian ada ekosistem laut dan pantai. Kalau ekosistem di laut dan pantai ada lapisan-lapisan kedalaman laut yang ini berpengaruh terhadap makhluk hidup yang hidup di sini. Semakin dalam ya, ikannya berbeda jenisnya dengan ikan yang di permukaan laut. Kalau di kedalaman sampai 200 meter itu namanya zona litoral. Kalau secara vertikalnya litoral, sedangkan neritik itu yang secara horizontal, jarak horizontal. Jadi ada secara vertikal ada litoral, basial, ada hadal. Sedangkan secara horizontal ada neritik yang masih pantai landai ya. Terus yang lautnya dalam itu termasuk zona oseanik, samudra, semakin dalam lautnya. Organisme yang ada di laut bermacam-macam, ada plankton, ada ikan juga ada ikan kecil, ikan besar. Jadi plankton itu pengertiannya adalah mikroorganisme yang hidup melayang di air. Kemampuan renangnya terbatas, jadi terombang-ambing seperti kertas atau buih di lautan, sehingga mudah hanyut oleh gerakan arus air. Plankton ini dibagi menjadi dua, fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton itu termasuk jenis tumbuhan, sedangkan zooplankton itu plankton yang termasuk jenis hewan.
sebenarnya ada lagi yang namanya bakterioplankton, plankton yang berbentuk bakteri. Plankton ini kecil ya, sangat kecil, hanya bersel satu sehingga mikroskopik. Kalau zooplankton itu yang plankton yang hewan. Yang ukuran lebih besar lagi ada ikan kecil, ikan besar, ikan besar nanti predator memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Kalau dari kedalamannya, kan tiap kedalaman laut ini makhluk hidupnya berbeda-beda jenisnya. Di dasar laut itu ada yang namanya bentos. Bentos adalah hewan dan tumbuhan yang hidupnya di dasar laut, jadi nempel di dasar laut di zona bentik. Jadi bedanya antara plankton dengan bentos, kalau plankton itu melayang-layang terbawa oleh arus air laut, sedangkan bentos dia organismenya bisa menapak di dasar laut. Seperti ini contohnya kepiting, bintang laut. Itu ya bedanya antara bentos dengan plankton. Sedangkan nekton itu ikan istilahnya nekton. Ekologi manusia mengidentifikasi hubungan dan keterkaitan manusia dengan lingkungannya, termasuk bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, seperti manusia hidup di dekat puncak gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus kapan saja. Itu manusia harus bisa beradaptasi. Ketika gunung berapi tersebut akan meletus, manusia perlu segera evakuasi. Itu fungsinya adaptasi. Ekosistem manusia itu termasuk ekosistem binaan karena yang dibuat oleh manusia. Contohnya kota, desa itu adalah ekosistem binaan. Yang semakin canggih lagi ada yang namanya lembah silikon di Amerika. Ini berkumpulnya tempat produsen teknologi canggih seperti IBM ini yang terkenal dan lain sebagainya di suatu kawasan, sehingga mereka membentuk klaster. Ini termasuk ekosistem binaan yang teknologinya tinggi. Kalau di Indonesia ada tidak? Nanti dicari, silakan cari sendiri. Apakah di Indonesia juga ada? Sampai di sini kuliahnya. Nanti kita hari Rabu kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.